Semoga Ustaz Haris, sekeluarga dan kita semua di sini dilindungi Allah dan diberkahi Azza wa Jalla. Amin. Berhubungan dengan tema neraka, ada satu kebiasaan yang bisa menjerumuskan saya pribadi ke neraka karena ketidaktahuan dan tidak cukup ilmu saya. Bagaimana melakukan sesuai sunnah? Karena saya takut asal ikut-ikutan. Kebiasaan tersebut adalah tahlilan atau ngelayat. Tolong jelaskan sedetail-detailnya Ustaz. Berdasarkan pengalaman Ustaz Khalid pribadi, gimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini dan sikap kita bila mengadakan acara itu, dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayit. Ini sesuai dengan tema nggak nih? Nah, kok bagaimana lolos sortiran? Dari kiri, dari sini kok. Membela diri Marwan ini. Ada malaikat yang catat. Terus teman-teman sekalian, tahlil adalah, saya sudah sering jawab ini, dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi, selalu diulang-ulangi. Ini yang saya bilang, semestinya tidak usah ditanya lagi. Kalau sudah lihat, bisa lihat di YouTube ya. Karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu. Ya. Ini Ustadz Wahabi nih, larang berzikir. Padahal dia tidak paham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah. Bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Sholat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga, tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya, penjelasan masalah ini di judul Dahsyatnya Doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Zikir Nabi kerjakan, iya. Zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada zikir yang beliau baca, misal atau doa dibaca pada malam hari, ada dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya, gitu kan? Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati, panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi. Ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah, kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah. Meringankan beban keluarga mayit. Bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain. Begitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka. Gak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir. Bukan. Letakkan pada tempatnya saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Nggak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simpel gitu. Saya pernah jelaskan ini, tapi sekarang saya reviewkan, saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Timur. Kemudian pada saat meninggal di rumah sakit, alhamdulillah kebetulan saya pas ada. Kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah. Dibawa ke kampungnya di pedalaman di Jawa Timur. Saya pergi ke sana. Kemudian diuruslah jenazahnya, saya panggil adik ipar saya ajarin caranya ini begini, cara mandikannya segala macam, bersihkan kotorannya. Udah selesai semuanya perawatannya, lalu kemudian kami taruh jenazahnya, insya Allah sebentar lagi kita akan bawa ke masjid nih. Udah.
Ada orang-orang datang semua, kemudian kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, rupanya ada tradisi-tradisi yang ada. Biasanya orang berdiri dulu, ngomong dulu, segala macam, disuruh saksikan ini orang mati begini, isyhadu dan seterusnya. Khair semuanya gitu. Baiklah, ini waktu orang mertua saya meninggal, tidak pernah kita buat itu. Habis dia disolati, sudah jemaah sekalian, sudah disolati, kita bawa ke masjid. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan, solati sahabat langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu. Segera. Lalu kata Nabi SAW, kalau di punggung kalian orang saleh, maka dia, si jenazah itu, ruhnya akan berkata, sungguh gembira, kalian akan membawa dia ke suatu tempat yang senang, menyenangkan. Lalu kalau dia orang buruk, maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian. Karena dia akan berkata, kemana kalian akan membawanya, sungguh celakalah dia. Begitu seterusnya, sampai dibawa ke kuburan. Lalu Nabi SAW menurunkan jenazah, dan diturunkan jenazah ini, kemudian mereka naik, lalu kemudian ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Maka saya lakukan seperti sunnah ini. Jadi nggak ada lagi dibuka kupingnya, diazanin, panggil anaknya azan, kena azan untuk sholat. Gitu kan. Nggak ada hubungannya sama orang mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Sudah selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, lalu antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup, ajar. Gitu. Jangan lagi mati. Baiklah. Kita turunin jenazah itu, ditutup, lalu saya naik sama ipar saya, sama satu orang lagi bantu, setelah kami keluar ditutup. Rupanya saya nggak tahu di situ ada beberapa teman-teman kiai yang hadir. Kemudian setelah itu saya jalankan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya, jenazah sahabatnya, langsung beliau berceramah tentang proses orang mukmin kalau ruhnya mati, maka akan datang 3 malaikat, kiri kanannya malaikat rahmah membawakan kafan dari surga, malaikat maut di budu-budu kepalanya mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Terus saja saya sampaikan, sampai saya sadari, ipar saya menangis dan orang-orang banyak yang nangis, karena riwayatnya panjang itu, tentang ruh orang beriman keluar, kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, naik ke langit, semua malaikat menyambut ruh itu. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersamaan jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya. Kemudian barulah datang malaikat mendudukkan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin, kata Nabi SAW, dia akan menjawab, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia maksudnya adalah kalau ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji, kalau dia belajar wahyu dia bisa punya jawaban, gitu kan? Di akhirat maksudnya di kuburan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir, ini adalah di kuburan, pertanyaan malaikat di kuburan. Maka dia akan jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad dikatakan Al-Quran, sudah selesai. Dibuka baginya pintu neraka. Dilihat neraka, dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, kelebihan segala macam. Lalu kemudian dia malaikat berkata, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum. Dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ibadahnya, sholatnya, semuanya akan menemani dia. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bentangkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang fasik, akan datang 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanannya membawakan kafan dari neraka, 1 malaikat mau dibunuh-bunuh kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Lalu berserakan di tubuhnya, lalu malaikat menarik dengan keras secara paksa, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu.
Belum sesaat keluar ditangkap malaikat azab, dipakai kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke atas. Belum tiba di langit pertama, semua malaikat menolak karena mengeluarkan bau busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan di dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana saya akan bangkitkan. Lalu diantarlah bersama dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih dengar, setelah itu telapak kaki mereka, setelah itu malaikat lain datang di kuburan mengatakan, mendudukkan dia, tanya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, atau apa ya, gitu. Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang, gitu. Walaupun dia orang muslim, tapi banyak dosanya tidak sempat tobat begitu. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dia kagum, tercium bau yang wangi. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa di sini, tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal patuh, selesai, gitu kan? Masuk sini. Tapi ditutup sekarang. Ini tempat kau sekarang, neraka dibuka dengan siksaannya segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, baunya busuk, menakutkan. Dia bilang, pergi kamu. Siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian datanglah malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Ini Allahu alam, Allah lebih tahu maknanya, tapi kita imani, gitu kan? Membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala jenazah ini, kemudian dia hancur, lalu diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Itu keadaannya. Maka riwayat ini saya sampaikan teman-teman sekalian, pada saat itu ternyata ada yang sempat menangis. Ya. Setelah itu kami pulang, dan saya bilang sebelum pulang, bapak-bapak sekalian, kami membuka rumah orang tua kami untuk takziah selama 3 hari. Sunnah Nabi SAW takziah itu adalah begini, datang, doakan, sabarkan kami, dan lagi berminat membawa makanan silakan. Kami tidak siapkan makanan dan minuman, karena sunnah Nabi SAW gitu. Alhamdulillah 3 hari itu nggak ada acara apa-apa, nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Semua orang datang, doakan kita, pergi, bawa makanan, pergi. Hanya banyak orang yang datang waktu itu. Tokoh-tokoh masyarakat datang terus ngobrol sama saya, banyak yang bertanya masalah hukum. Sebelum saya pulang ke Surabaya, kemudian balik ke Jakarta waktu itu, ada beberapa tetangga, keluarga mertua saya mengatakan, kami selama ini hadapi kematian belum pernah seperti ini. Kami merasa 3 hari ini nggak ada beban. Dan sekarang seperti kami sudah ikhlas melepaskannya. Sebenarnya sunnah Nabi SAW. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalamah larang, sehingga lagi menyesatkan. Tidak. Silakan buat. Yang antum mau buat, silakan. Bebas. Gitu kan? Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja. Gitu kan? Berada di zona aman, lebih baik daripada zona yang tidak aman. Gitu kan? Walaupun anggap tidak haram, tapi minimal syubhat. Baik, ini sama saja. Lebih baik kita di zona aman. Ada perintah kerjakan, tidak ada tinggalkan. Sebatas itu saja. Allahu a'lam.